Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Haytham bin Malik qala khataba telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasa pada para manusia. Fabaka rajulun baina yadayhi, maka menangislah seseorang di hadapan Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau syahidakum, andaikan hadir bersama kalian, al-yawma, hari ini, kullu mu'minin, setiap orang iman, alaihi minadz-dzunub, ya di atas dia berupa dosa-dosa, ka'amsalil jibalir rawasi, yang seperti gunung-gunung yang begitu kokoh. Gunung-gunung yang kokoh itu biasanya gunung kokoh yang gede-gede itu. Andaikan hadir pada kalian, hadir bersama kalian hari ini, bukan satu mukmin, setiap mukmin yang punya dosa gede-gede seperti segede-gede gunung yang begitu kokoh. Kullu mu'minin, bukan mukminun wahidun, kullu mu'minin, setiap orang yang beriman. La ghufira lahum, sungguh akan diampuni lahum, untuk setiap mukmin yang punya dosa gede-gede tadi. Bibukai hadzal rajuli, dengan sebab tangisannya seorang laki-laki ini. Jadi ini satu berita dari Nabi, ada satu laki-laki yang nangis, yang tangisannya manfaati untuk setiap orang beriman yang punya dosa, dosanya gede-gede segede-gede gunung-gunung, bukan satu gunung, gunung-gunung. Alaihi, yang atas setiap mukmin tadi, dosa-dosa yang gedenya seperti gunung-gunung yang kokoh. Kalau yang berdosa saja manfaatnya, tangisannya seorang laki-laki ini begitu itu, bagaimana dengan para orang iman yang enggak punya dosa? Tentu lebih manfaat lagi. Yang punya salah saja manfaatnya segitu itu, apalagi yang untuk yang enggak punya salah lebih banyak manfaatnya lagi, karena dia kan enggak salah. Maka itulah pentingnya kita tidak meremehkan orang iman siapapun. Kita ini enggak tahu, mungkin aja orang iman yang kita anggap biasa-biasa saja itu ternyata tangisan dia seseorang itu bisa menggetarkan seluruh dunia. Setiap orang beriman dengan sebab dia dosa-dosanya yang begitu gede diampuni oleh Allah dengan sebab dia satu orang. La ilaha illallah. Wa dzalika, dan itu keterangannya, kok bisa satu orang bisa manfaati untuk setiap orang beriman yang punya dosa seperti gunung-gunung yang gede, yang kokoh. Annal malaikata, bahwasanya para malaikat, tabki, malaikat pun nangis, wa tad'u lahu, dan berdoa untuknya. Jika malaikat itu mendengar ada orang nangis, maka malaikat pun ikut nangis dan mendoakan dia. Dan ini babnya adalah nangis karena takut pada Allah, bukan nangis karena kecepit meja, bukan nangis karena putus cinta, tapi nangisnya ini karena takut kepada Allah. Kalau nangis-nangis yang selain itu belum tentu ada, belum tentu, maksudnya tidak menafikan, belum tentu ada pahalanya. Wa taqulu, dan para malaikat, bukan hanya satu malaikat, para malaikat
sambil nangis doa untuk dia. Allahumma ya Allah, syafi' al-bakkaina fima lam yabki. Allah, Allahumma syafi' ya Allah, syafi' al-bakkaina, terimalah doanya orang-orang yang nangis, fiman lam yabki, untuk orang-orang yang tidak nangis. Itu diantara artinya syafi' al-bakkain begitu. Syafi' kula aturi nrimo syafaat sinten panjenengan al-bakkaina ing wong-wong sing padha nangis. Fiman kangge tiyang lam yabki sing ora nangis sapa siman. Syafi' fihi maksudnya terimalah doa-doanya orang nangis tadi untuk orang-orang yang tidak nangis. Maka orang kalau nangisnya karena Allah kemudian dia doa, ini yang enggak nangis itu dapat berkahnya yang nangis karena Allah tadi, karena takut pada Allah. Syafi'ni fi nafsi, ya Allah, terimalah doaku untuk diriku. Syafi'hu fiyya, terimalah doanya Rasulullah fiyya yang berkaitan dengan aku. Di syafi' fi itu artinya adalah terimalah doanya, di antara artinya. Syafi' al-bakkiina fi, terimalah doanya orang-orang yang nangis untuk orang-orang yang tidak nangis. Bahkan sebagian ulama itu menyarankan kita ini untuk bersyukur. Saya bisa mondok, saya bisa amal kebaikan, bisa ngaji. Ini secara gaib mesti ada hamba-hamba Allah yang makbul, yang nangisi umat, akhirnya berkahnya sampai ke saya. Saya yang asalnya nggak mikir mondok belas, ayah saya juga nggak mikir belas, tetangga saya nggak mikir, kok tiba-tiba tergerak sampai hafal Quran, sampai tahassus, sampai nikah di pondok nggak pulang-pulang itu. Ada doanya wali-wali samar yang tidak kita kenal. Jangan kita ini hanya nganggep ini memang keistimewaan saya ini. Apa istimewa kamu? Ya istimewa kamu itu merasa istimewa, akhirnya hilang istimewa kamu. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najatu, apakah keselamatan itu? Minta diberi resep biar selamat. Man najah, apa keselamatan itu? Nabi memberikan resep kepada sahabat yang tanya untuk diberi arahan biar selamat. Ini arahannya. Amsik alaika lisanaka, amsik alaika, tahanlah atasmu, lisanaka, lidahmu. Lidah kamu itu kamu kontrol. Lidah ini enggak bertulang, kalau salah iman kita itu bisa batal. Jadi dengan lidah ini dalam beberapa detik kita bisa beli kuncinya surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dapat kuncinya surga. Dengan lidah ini kok kebalikannya, enggak percaya pada syahadat, langsung jadi lepas dari iman. Dengan ini percaya pada Allah dan para utusan Allah, iman. Nyaci, menghina salah satu utusan Allah, lepas iman. Masya Allah. Lidah ini termasuk anggota tubuh kita yang banyak mendatangkan amalan pada kehidupan kita, baik pun yang buruk ataupun yang baik. Maka arahan Nabi pertama, kontrol lidah kamu. Kontrol lidah kamu. Mengontrol lidah.
Yang kedua, wal yasaka baituka, dan supaya ngeluasi kamu baituka, rumahmu. Maksudnya betah-betahkan dirimu di rumah. Jadi pendidikan itu secara umum markasnya adalah tempat yang permanen. Maka perkembangan Islam tertinggi selalu saja pusat pergerakannya itu adalah tempat. Orang itu nggak bisa dididik dengan baik di jalanan. Orang itu nggak bisa didik baik di tempat yang pindah-pindah. Aslinya begitu itu. Maka santri yang sukses bisa hafal Quran, kenapa? Karena komplek dia tidak sering dia tinggal. Ngaji terus di situ tiba-tiba hafal Quran. Santri yang sampai tahfiz itu siapa? Orang yang kompleknya, pondoknya ngeluasi dia. Dia betah di lingkup itu, akhirnya menjadi orang yang alim. Tapi kalau orang hidupnya itu kebanyakan di luar ruangan, itu nanti jadi orang nggak bener rata-rata. Orang jalanan, lorong jembatan, orang tongkrongan, orang apalagi rel kereta api, semacam-macam, itu bukan rumah. Di sabda Nabi wal yasaka baituka itu luar biasa. Rusaknya orang itu karena tidak jelas jam pendidikannya. Maka kita lihat wali-wali yang jadi wali, bahkan sahabat yang jadi wali itu apa pekerjaannya? Dididik Nabi di tempat-tempat permanen, di masjid, dikerjakan di rumah. Keluarnya dari itu hanya untuk praktek ilmu, ringkasnya begitu itu. Jadi kalau orang tempatnya nggak jelas, nanti amalannya jadinya juga nggak jelas. Waktu di kelas nggak ada, waktu tidur nggak ada, waktu istirahat nggak ada. Nanti lama-lama ini nggak jadi apa-apa, karena dia ini ketika dicetak lari-lari terus. Nah, seperti makanya roti mau masuk cetakan, begitu mau masuk meloncat, mau melancuk miring, masih terus nggak jadi. Akhirnya jadi roti yang tidak bermutu. Wal yasaka baituka, supaya rumahmu meluasi kamu. Maksudnya supaya kamu jangan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang perlu-perlu saja. Ojo keluyuran. Wal yasaka baituka, ojo keluyuran. Keluyuran itu lebih khusus daripada bepergian. Bepergian ada yang positif-positif. Ringkasnya kita ini harus punya tempat yang untuk mendidik kita. Baru selepas terdidik mau bergerak pun kan itu mempraktekkan pendidikan. Tetapi kalau nggak ada tempat pendidikannya, orang itu bagaimana mau terdidik? Ini satu hal yang sepertinya ringkas, tapi nerjemahnya sabda Nabi ini begitu luas sekali. Di antaranya sekelumit dari terjemah itu adalah ojo keluyuran. Minggu akhirnya gak jadi wong sing selamat. Coba umpamanya santri Al-Fatah, ini umpama dia ini komplek Al-Fatah itu mencukupi dia. Di komplek Al-Fatah tidak ada HP, selamat dari HP. Di komplek Al-Fatah nggak ada rokok, selamat dari rokok. Di komplek Al-Fatah nggak ada pelajaran lalai, akhirnya selamat dari lalai. Di komplek Al-Fatah santri putri juga nggak masuk di komplek atau santri putra, akhirnya selamat bisa qadul basor. Coba wal yasaka baituka itu kalau kita praktekkan jadi wali semua. Macam-macam pelanggaran kenapa? Karena keluar rumah. Karena keluar rumah. Maka keluar rumah berjamaah supaya selamat. Yang repot kalau jamaahnya niat nggak selamat semua, repot itu.
bisa pacaran, chattingan, janjian, seterusnya. Itu gara-gara tidak betah di dalam ruang positif, akhirnya pindah ke ruang yang negatif. La ilaha illallah. Wabki ala khati'atika, dan tangisilah atas salahmu. Disibukkan diri kita untuk menangisi kesalahan kita. Jangan kita sibuk mendengar kesalahannya orang atau mencari-cari kesalahannya orang. Kita ini kan kita ini bukan teman kita. Kita ini akan tanggung jawab mengenai amal-amal kita. Kenapa kita sibuk habis waktunya hanya untuk mendengar komentar orang dan jawab komentarnya? Kata sebagian ulama, manusia kadang-kadang aneh, apalagi dia ini ngaku beriman. Andaikan ada orang benci pada dia, andaikan. Kan yang benci itu hanya manusia. Kenapa kamu perlu menderita? Wong manusia itu hanya manusia, tidak bisa buat apa-apa. Maka jangan sampai karena kebencian orang kepada kita sampai lupa untuk islah diri kita. Hanya pengen klarifikasi, saya ini orang baik loh, saya ini dengan malaikat enggak terlalu jauh sucinya itu. Kamu belum kenal saya saja, saya enggak begitu itu. Dohir batin putih bersih seperti ringso. Sibuk membela diri sampai lupa islah diri. Kemudian andaikan kita ini dicintai, kan yang nyintai juga hanya manusia. Yang nyintai loh gak bisa beri apa-apa pada kita sebetulnya. Kenapa kamu berbangga hanya gara-gara dicintai manusia? Maka orang itu kalau sudah karena Allah tuh enak, hidup tuh bebas. Apa yang diridhai Allah, bismillah saya akan terus. Dibenci, dicaci itu gak penting. Itu bukan target saya, dan itu juga bukan saya. Cacian dan pujian bukan saya, itu adalah ujian bagi saya. Sayanya akan ditanya sudah baik belum. Jadi hambanya Allah, tidak terus hidup tuh baper, terbawa perasaan. Sampai ketemu Israel belum sempat amal, sensitif sana, sensitif sini, tersinggung sana, tersinggung sini, komentar sana, komentar sini. Israel datang, saya belum punya catatan amal, tunggu dulu ya, saya tak perbaikan. Gak ada. Orang itu kalau karena Allah tuh nikmat hidupnya. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim.